Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua. Jadi kami di sini akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa itu pegadaian. Nah, pasti teman-teman sendiri itu udah sering dengar kan apa itu pegadaian. Biasanya nih, kalau misalkan kita lagi nggak ada uang, tiba-tiba ada aja tuh teman kita yang nyeletuk, lu gadein aja tuh barang lu, lumayan buat nambahin uang. Nah, sebenarnya apaan sih pegadaian itu? Kenapa kalau misalnya kita lagi nggak ada uang, selalu ada aja yang nyeletuk, gadein aja tuh barangnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalau misalkan kita kenalan dulu dengan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi-materinya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Kelvin Zaki Ramadhani. Lalu ada Elsa Skia Hoirunisa. Lalu ada Lisa Viviana. Lalu M. Ikrar Nusa Bakti, Wahyu Rendra Putri, Hanifah Rofifah, lalu Safira Aulia Sari, Fitra Ilham Ramadan, Ananda Zaidan, dan juga Muhammad Syaudi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian pegadaian. Pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang, atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah pegadaian. Pegadaian sebelumnya pada tahun 1746 dinamakan Van Liening Bank, yaitu dimulai saat VOC mendirikan bank tersebut sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811 Van Liening Bank bubar karena pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkannya, sehingga masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Kemudian barulah pertama kali pegadaian didirikan di Indonesia pada tahun 1901 di Jawa Barat, terletak di Sukabumi. Kemudian saya akan menjelaskan visi dan misi pegadaian. Visi pegadaian itu sendiri yaitu menjadi PPID yang profesional dan terkemuka di Indonesia. Kemudian untuk misi, yang pertama mengelola informasi dan dokumentasi secara profesional dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengemban tugas konstitusi dalam menerapkan dan menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik sesuai undang-undang yang berlaku. Tugas dan fungsi. 1. Atas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (APPID). Tugas A. Membahas jenis komunikasi perusahaan yang dikecualikan bersama TPPID, serta membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa komunikasi di dalam perusahaan bersama TPPID. B. Melakukan telaah atau review komunikasi perusahaan yang dilakukan oleh PPID. C. Mengarahkan dan memberikan persetujuan PPID dalam mengomunikasikan komunikasi perusahaan. Fungsinya: A. Pengarah PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya. B. Pengambil keputusan terkait komunikasi perusahaan. C. Penanggung jawab pelaksanaan komunikasi perusahaan. 2. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Tugasnya: A. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan di lingkungan PT Pegadaian. B. Melaporkan tugas dan fungsinya kepada APPID. C. PPID wilayah wajib membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas dan fungsinya ke PPID kantor pusat dan membuat laporan berskala kepada direktur utama. Fungsinya: A. Menyusun komunikasi perusahaan PT Pegadaian. B. Penataan dan pendokumentasian aktivitas komunikasi perusahaan yang diperoleh dari seluruh unit kerja di PT Pegadaian. C. Penyeleksian dan peninjauan aktivitas komunikasi perusahaan yang termasuk dalam kategori pengecualian dari informasi yang terbuka untuk publik. 3.
Tim Pengembangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPPID). Tugasnya membahas dan mengusulkan jenis komunikasi perusahaan yang dikecualikan, membahas, menyelesaikan, dan memberikan masukan dalam memutuskan segala komunikasi di dalam perusahaan, memberikan masukan hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Fungsinya memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap sengketa komunikasi perusahaan, pemberi pertimbangan dalam penyelesaian masalah dan hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. 4. Fungsional pengelola informasi dan dokumentasi atau FPID. Fungsional pengelola informasi dan dokumentasi FPID yang berkedudukan di unit kerja PPID membantu PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi komunikasi perusahaan. Tugasnya pengidentifikasian dan pendokumentasian aktivitas komunikasi perusahaan dari seluruh unit kerja di lingkungan PT Pegadaian. Pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan aktivitas komunikasi perusahaan dari seluruh unit kerja di lingkungan PT Pegadaian atau Persero. Penyeleksian dan peninjauan aktivitas komunikasi perusahaan yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang dibuka untuk publik. Utama Pegadaian yang pertama ada Gadai. KCA atau kredit cepat aman adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan juga aman. Produk yang kedua ada kredit. Kredit atau pinjaman merupakan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Rasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan juga murah. Yang ketiga ada kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Yang keempat ada amanah. Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor ataupun mobil dengan cara angsuran. Produk yang kelima ada Mulia. Mulia merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia ini dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Yang keenam ada tabungan emas. Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Dan yang ketujuh ada remittance. Remittance merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan biaya yang kompetitif. Bekerja sama dengan remiten berskala nasional maupun skala internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan juga terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman. Yang kedelapan ada multi pembayaran online atau MPO, melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. Manfaat Pegadaian bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan perkreditan perbankan. Manfaat lainnya antara lain 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau
institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat yang diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Peru Pegadaian, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk dana pengembangan semesta sebesar 55%, cadangan umum sebesar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dan sebagai dana sosial sebesar 20%. Oke, jadi pada dasarnya nih teman-teman, Pegadaian itu merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam artian, Pegadaian merupakan sebuah lembaganya dan gadai merupakan salah satu dari produk atau jasanya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menggadaikan barang, bisa langsung aja datang ke Pegadaiannya. Terus bilang ke mbaknya, "Mbak, saya mau gadain barang nih, gimana caranya?" Nah, nanti pasti bakal dibantuin sama mbaknya. Oke, mungkin cukup sekian sih dari kelompok saya. Saya Kelvin Razaki Ramadhani, selaku perwakilan kelompok, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.